Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sandrino Sitanggang ingin bertausiah singkat tentang bulan Ramadan. Yang pertama, dalam sebuah kesempatan Nabi Muhammad SAW pernah menggambarkan tentang sifat-sifat seorang muslim. Beliau mengatakan, sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin itu, karena semua urusan orang mukmin itu penuh dengan kebaikan. Hal ini tidak akan terjadi pada orang lain kecuali orang mukmin saja. Jika mendapat kesenangan, ia akan bersyukur, maka hal itu menjadi kebaikan baginya. Dan apabila ditimpa kesulitan, ia akan bersabar, maka hal itu pun menjadi kebaikan baginya juga. Hadis riwayat Muslim. Bersyukur karena mendapat kesenangan adalah watak khas seorang muslim atau orang mukmin, karena ia menyadari sepenuhnya bahwa tanpa Allah dirinya tidaklah seperti apa-apa. Kalaupun ia sedang mendapatkan rezeki yang melimpah, jelas bukan karena usahanya semata, tetapi karena Allah lah yang melapangkan rezekinya melalui usahanya itu. Kalau ada seorang mukmin yang sakit lalu sembuh, jelas bukan karena keahlian dokter atau tabib dalam meracik obat-obatan, melainkan Allah lah yang menyembuhkannya. Itulah keyakinan seorang mukmin, usaha adalah sarana menuju suksesnya, dan kesediaannya untuk berobat ke dokter adalah bagian dari ikhtiarnya untuk sembuh dari penyakit yang dideritanya. Betapa banyak orang yang bekerja keras banting tulang, namun tetap saja selalu mengalami kegagalan. Betapa banyak pula orang yang sakit yang mendatangi dokter yang paling canggih sekalipun, namun tetap saja penyakitnya tidak kunjung hilang. Apa maknanya ini? Maknanya adalah bahwa manusia hanya bisa berusaha. Allah lah yang menentukan segalanya. Maka orang mukmin muslim itu yang mendapatkan kesenangan lalu bersyukur, pada hakikatnya ia paham betul bahwa apa yang diperolehnya itu adalah pemberian Allah semata. Selain sifat syukur adalah sifat sabar. Orang mukmin itu penyabar. Ia tidak pernah mengeluh tentang berbagai cobaan hidup yang dihadapinya. Ia sadar sepenuhnya bahwa kesulitan yang menimpanya merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat anak ke sekolah. Semakin tinggi kelasnya, maka semakin sulit soal-soal ujiannya. Tetapi begitu lulus, ia akan bahagia sekali. Apabila siswa kelas 1 dan kelas 6 SD ujiannya sama, maka namanya bukan ujian. Karena ujian untuk menentukan tingkat, maka tingkat kesulitannya pun bervariasi sesuai dengan tingkatan pengetahuan yang dimiliki para siswa tersebut. Ujian untuk menaikkan derajatnya. Apa artinya kelulusan bagi siswa SMU kalau soal-soal ujian yang dikerjakannya ternyata milik siswa kelas 1 SD? Maka dari itu, harus disadari betul bahwa ujian Allah itu sebanding dengan kesanggupan hambanya. Untuk menghadapi mustahil, Allah akan menimpa ujian dan cobaan hidup kepada hambanya di luar kemampuannya. Dan Allah Maha mengetahui tentang kadar dan kemampuan hambanya dalam menghadapi sebuah ujian. Dalam surat Al-Baqarah yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala yang diusahakannya dan ia mendapat siksa yang dikerjakannya. Maka dari itu, jika seorang mukmin sedang ditimpa kesulitan hidup, maka ia harus memahaminya sebagai bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Ia harus yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah sedang berniat untuk mengangkat derajatnya melalui ujian itu. Oleh karenanya, sikap sabar adalah pilihan yang tepat. Namun demikian, harus tetap dipahami bahwa sabar itu bukan berarti sikap nerimu, pasrah, atau ngelokrok. Sabar itu sikap menerima kenyataan, tetapi yang didahului dengan perjuangan dan usaha keras, disertai kesinambungan upaya yang terus-menerus. Maka, jika ada orang yang ketika ditimpa kesulitan lalu buru-buru pasrah, tanpa diiringi dengan usaha untuk mengatasinya, tidak dapat dikatakan sebagai sabar, melainkan sebagai pemalas. Itulah watak orang mukmin. Syukur dikala senang dan sabar dikala susah. Ketahuilah bahwa syukurnya itu akan menambah nikmat yang ada pada dirinya.
dan sabarnya itu akan menghilangkan musibah yang menimpanya. Sekian tausiah singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.